Definisi limit. Limit X mendekati fungsi X mendekati A untuk suatu fungsi fx itu bernilai L. Di mana jika dan hanya jika fx itu mendekati L untuk semua X mendekati A. Jadi dibacanya limit fx untuk X mendekati A adalah sama dengan L. Nah, maksudnya gimana nih? Contohnya biar jelas ya. Tentukan limit fx sama dengan X plus 1 untuk X mendekati 2. Nah, ini gimana? Dengan metode numerik, kita pilih nilai X yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Lalu kita substitusikan ke fx. Jadi gini, yang mendekati 2 itu apa aja sih? Nah, yang X-nya ya nih ya, yang atas kan X-nya nih. Dari 1 sampai 1,9999 mendekati 2. Yang ini dari kiri, yang dari kanan berarti dari 3 sampai yang mendekati 2 kan 2,0001. Nah, hasilnya berapa? Kalau 1 kan dimasukin sini jadi 2. Kalau 1,5, 2,5, dan seterusnya sampai dia pasti akan mendekati nilai 3 kan? Kan 2,9999 itu yang dari kiri. Sedangkan yang dari kanan, dia akan mendekati 3 juga, 3,0001. Jadi, dengan metode numerik ini kalau dimasukin angkanya, maka kita bisa simpulkan bahwasanya nilai limit fx untuk X plus 1 mendekati 2 itu adalah 3. Intinya mendekati angka 3 kan, maka bisa dikatakan limit X mendekati 2 untuk fungsi fx sama dengan X plus 1 itu adalah 3. Tuh, lebih enak pakai gambar sih. Jadi X plus 1 itu gambarnya gimana? Saat mendekati 2 itu nilainya berapa, itu lebih enak. Misalkan ini ya, saya gambar aja deh biar enak. Jadi kan ada fungsi X plus 1 itu kan gambarnya Y sama X plus 1 kan kalau Y-nya 0, X-nya min 1 ya di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 sini kan. Nah, ini kan 1, 2. Ini kan berarti tadi 1, 2, 3. Berarti kan yang mendekati 2 ini berapa nih? Nilai yang mendekati 2, berarti di sini kan dia akan mendekati 3. Mendekati 2 nih. Maka nilai Y-nya dia mendekati 3 gitu. Lebih enak pakai gambar gini. Bisa dipahamin, Tifa, Ilham? Ilham nih, bab ini belajarnya ini Ilham. Jelas? Tuh, silakan di screenshot dulu kalau udah jelas. Dah? Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis limit. Ada limit fungsi aljabar sama limit fungsi trigonometri. Nah, ini nanti belajar di kelas 12 nih yang limit fungsi trigonometri. Untuk kelas 11 itu sebenarnya kalau di modus di silabus itu cuman yang mendekati A aja. Yang tak ingat tuh harusnya kelas 12, cuman hampir semua sekolah tuh yang tak ingat itu dimasukin juga di kelas 11. Hampir semua sekolah. Tapi yang sebenarnya fokusnya di sini ntar harusnya. Ya, sambil di screenshot. Yang jenis-jenis limitnya ada aljabar sama trigono. Ada yang mendekati A, ada yang mendekati tak hingga. Kalau trigono berarti berhubungan sama trigono. Itu juga ntar mendekati A sama mendekati tak hingga juga ada di trigono nanti. Nah, ini teorema limit ya. Nah, itu ada beberapa. Kalau dia mendekati, kalau limitnya fungsinya konstanta, ya mendekati berapapun pasti konstanta.
Kalau konstanta kali fungsi ya konstantanya bisa dikeluarin. Kalau plus minus ya dimasukin satu-satu, dipecah aja. Tuh. Dikali juga sama ya. Dibagi pun juga sama. Tuh. Tapi prinsipnya teorema limit itu kan ini nih, prinsipnya itu bahwasanya limit itu penyelesaiannya yaitu dengan substitusi ya. Pada prinsipnya, prinsip penyelesaian limit itu dengan substitusi. Saya tinggal dimasukin aja nilai X mendekatinya ke fungsinya. So, prinsipnya ini nih. Nah, dengan bantuan teorema-teorema berikut ini. Contohnya misalkan, jika limit X mendekati A suatu fx sama dengan 5, dan limit X mendekati A suatu gx sama dengan 4, dan limit X mendekati A suatu X sama dengan 3, tentukan nilai limit yang ini. Nah, ini kita gunakan sifat ya, yang perkalian. Berarti kan pakai yang perkalian dipecah satu-satu. Yang penjumlahan juga sama ya. Berarti kita bisa jawab. Ini bisa kita pecah jadi limit X mendekati fx dikali limit X mendekati A gx kuadrat. Limit fx X mendekati A ditambah limit hx X mendekati A. Ya udah tinggal dimasukin satu-satu. Ini kan jadi 5 ditambah 4 kuadrat. Dikali 4 kuadrat. 5 ditambah 3. Tuh, berarti 5 kali 16, 80 dibagi 8. Itu 10. Tuh. Kecepatan. Tuh ya. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyain dulu? Tifa, Ilham. Masih lancar? Diam semua. Halo? Kenapa Ilham? Enggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Ambil di screenshot ya. Nah, jadi kan prinsipnya limit itu dengan substitusi. Tapi jika hasilnya 0/0, bukan 0/0, maka proses limit selesai. Tapi jika hasilnya 0/0, maka ada rumus-rumus pendukungnya. Maka gunakan rumus pendukung, yaitu dengan cara pemfaktoran, kali sekawan atau merasionalkan, terus teorema turunan, biasanya ini diajarinya habis belajar turunan. Nah, itu jika hasilnya itu 0/0 ya, maka gunakan rumus pendukung. Ini rumus pendukung. Ini untuk yang fungsi aljabar ya. Ada 3 ini. Yang masih mendekati A. Kalau mendekati tangga beda lagi nanti. Ada lagi. Ini rumus pendukung untuk yang X mendekati A yang hasilnya 0/0. Itu ya, ini dipahami di screenshot aja dulu. Jadi lebih jelasnya contoh soalnya. Jadi kalau udah ketemu nih bukan 0/0 ya udah selesai limitnya. Mau itu tak hingga atau hasilnya 0, itu tetap selama bukan 0/0 maka selesai. Contohnya, nah, tentukan limit X mendekati 9, X min akar X min 6 per X min 4 akar X plus 3. Nah, kalau kamu masukin ya, kalau dimasukin nih, ini kalau kamu masukin, ini kan berarti 9 min akar 9, 3 min 6 ya, per 9 min 12 plus 3 kan, ini kan 0/0 nih. Nah, maka menggunakan rumus pendukung nanti. Ini juga sama, 9 min 9 ya 3 kuadrat kan, 4 min akar 9 tambah 7, berarti kan ini 0 yang atas nih, 4 kurang 4 juga 0. Maka gunakan rumus pendukung. Kita hapus dulu. Nah, maka
Ini bisa kita faktorin nih. Kenapa? Karena bentuknya fungsinya ada 3 kan. X akar X min 6. Berarti kita bisa misalkan akar X kuadrat min akar X min 6. Yang bawah juga sama ya. Akar X kuadrat min 4 akar X plus 3. Ini bisa kita faktorin. Kan kayak A kuadrat min A min 6 ya. Itu kan jadi A min 3 sama A plus 2. Yang bawah juga sama nih. A kuadrat min 4A plus 3. Itu kan A min 3, A min 1. Dimana A-nya akar X ya. Nah ini kan sama nih. Kalau udah sama, kamu coret. Kalau udah kamu coret sekali, maka kamu kembali ke prinsip asal limit, yaitu dengan substitusi. Masukin ke sini lagi X-nya. Berarti akar 9 ditambah 2, 3 tambah 2, 5 ya. Akar 9 kurang 1, 3 kurang 1, 2. Maka nilai limit ini bukan lagi 0 per 0, tapi 5 per 2. Bisa dipahamin, Ilham, Tifa? Untuk yang pemfaktoran, ada yang mau tanyakan dulu, Tifa, Ilham? Contoh yang 2. Nah, ini kan kalau difaktorin susah nih yang bawah. Maka ini menggunakan kali sekawan. Tadi kan 0 per 0 ya. Maka kita gunakan kali sekawan. Sekawan dari yang ada akarnya, yang ini. Sekawannya 4 min akar X kuadrat plus 7, berarti kan jadi temennya kan 4 ya, sama, angka yang sama, cuman kawannya min kan plus. Jadi 4 plus akar X kuadrat plus 7. Yang atas bawah dikali itu semua. Maka jadi limit yang atas nggak usah kamu apa-apain, yang dikali itu yang sekawannya aja. Berarti kan 4 kali 4, 16. Min kali plus min. Akar X kuadrat plus 7 kali akar X kuadrat plus 7, akarnya hilang. Tuh ya. Ini kan 16 kurangi 7, 9 nih. Jadi 9 min X kuadrat. Terus ini kan coret nih. Harusnya nggak boleh dimasukin dulu ya. Harusnya dicoret dulu, baru dimasukin ya. Kalau udah kecoret sekali, baru dimasukin nilai X-nya ke fungsinya, yaitu 4 ditambah akar 9 tambah 7 ya. Akar 16 kan 4 juga. 4 tambah 4 itu berarti 8. Harusnya ini terakhir ya masukinnya ya. Setelah dicoret baru dimasukin. Bisa dipahamin? Tifa, Ilham? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Contoh yang ketiga, limit X mendekati 1, akar A X min 1 plus B min 3 per X min 1 itu sama dengan min 3 per 2. Nah, A plus B-nya berapa? Nah, pembilangnya harus dibikin 0. Kenapa? Ini kan kalau dimasukin ya, kalau kamu masukin nilainya, berarti kan jadi A ini kan jadi 0 ya. 1 min 1 kan 0 nih, berarti kan akar, yang atas nih akar B min 3 ya, di yang bawah. 1 min 1, 0. Akar B min 3 dibagi 0, nggak mungkin min 3 per 2 kan? Kan penyebutnya udah 0, nggak mungkin hasilnya dari min 3 per 2. Maka dari itu, maka pembilangnya harus dibuat 0. Ini pembilangnya harus 0 ya. Harus dibuat 0. Berarti akar B min 3 harus dibuat sama dengan 0. Tuh. Maka dapat B-nya 9. Nah, setelah dapat B-nya 9, cari A-nya gimana? Kita balikin ke sini nih B-nya. Berarti kan akar X min A dikali ya langsung ya. Ditambah 9 min 3 per X min 1 sama dengan min 3 per 2. Nah, ini menggunakan metode L'Hospital tadi nih. Walaupun kamu belum belajar nih turunan. Ini metode L'Hospital. Dikenalkan dulu ya. Turunan itu caranya gimana sih? Nah, kalau bentuknya kayak gini, ada fungsi fx atau y sama dengan fx. Aduh.
Kalau ada bentuk, kita kenalkan dulu. Y sama dengan A kali Fx pangkat N, maka turunannya itu berarti A dikali pangkatnya turun nih, N, terus Fx-nya kali N-1, dikali turunan F aksennya. Tuh, F aksennya tergantung apa nanti aljabarnya. Tuh, misalkan ini nih, turunan yang bawah, itu kan nih X-1 nih, pangkat 1, ya udah berarti turunan X-nya itu kan 1 ya, turunan konstan itu 0. Maka hasilnya 1. Sedangkan yang atas turunannya gimana? Ini kan pangkat setengah ya, ini kan sama aja. Ini kan sama aja AX min A plus 9 pangkat setengah kurangi 3. Turunan min 3 itu habis. Nah, turunan yang ini kan setengah pangkatnya kali pangkatnya dikurangi 1, berarti min setengah. Maka di bawah dari penyebut nih dikali sama turunan si AX-nya itu A. Tuh, jadi harusnya belum belajar sih, tapi buat mengenalkan aja lah. Maka dapat nilai A per 6 sama dengan min 3 per 2. Maka dapat A-nya itu berarti min 9. Maka nilai A plus B-nya itu 9 tambah min 9, yaitu 4. Bisa dipahamin, terutama untuk nomor 1, 2 dulu ya. Nomor 3 mungkin bisa di skip dulu. Viva Ilham, nomor 1 dan 2 bisa dipahamin. Jelas? Bisa kita lanjut.